Sejumlah tokoh mendeklarasikan pembentukan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia atau KAMI. Deklarator KAMI menyebut koalisi ini sebagai gerakan moral dari berbagai elemen masyarakat sipil. KAMI mengklaim akan melakukan pengawasan dari segala penyimpangan. Gerakan ini disebut sebagai gerbong oposisi non-parlemen yang siap mengkritik kebijakan pemerintah. Bagaimana kubu penguasa melihat deklarasi KAMI? Apakah koalisi ini akan berujung pada gerakan politik praktis? Mampukah gerakan ini memberi keseimbangan pada sistem demokrasi tanah air? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Mas Arya Bima, politikus PDI Perjuangan, dan kemudian ada Mas Hendri Satrio, analis politik Universitas Paramadina. Dan kami masih menunggu bergabungnya Bung Rocky Gerung, deklarator Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia atau KAMI. Sebelum menunggu bergabungnya Bung Rocky, saya mau ke Mas Bimo terlebih dahulu. Mas Bimo, bagaimana kemudian fraksi PDI Perjuangan sebagai partai koalisi pendukung pemerintah melihat pendirian ataupun pembentukan KAMI ini, Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia? Oh iya, instrumen kawan-kawan di KAMI ini kan ingin memberikan suatu persandingan ya, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pemerintahan, dalam artian kebijakan-kebijakan eksekutif presiden yang tentunya kita sebagai partai pengusung pendukung juga ingin mendukung dengan cara-cara yang benar dalam posisi kami ada di dalam pemerintahan. Tidak ada masalah, yang penting bahwa bagaimana persandingan-persandingan yang dilakukan oleh koalisi atau oleh kelompok kami ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan suatu oposisi yang substansial ya. Jadi selayaknya suara-suara kritis dengan rambu-rambu demokrasi yang kita sepakati dengan sistem pemilu di mana ada partai politik dengan pelaksana KPU dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara ini perlu ada suatu rambu yang dimaksud ya. Saya kira tumpukan kritik yang ada selama ini sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat media ini ya kan, kayak Bung Rocky, Mas Henry ini bisa mengkritik pemerintah dari berbagai forum media yang diadakan dari berbagai dialog, dan itu adalah suatu yang positif. Jadi saya melihat jangan hanya sekedar kritik-kritik yang dilandasi argumentasi yang spekulatif dan insinuasi ya. Jadi saya melihat bahwa adanya kami ini masih kita cermati betul. Apakah ini betul kelompok yang ingin memberikan telah komprehensif? Apakah ini hanya sekedar drama politik yang tragis karena tuntutan-tuntutan mereka sebenarnya juga sudah banyak dilakukan dan terwujud walaupun belum mencapai target maksimal. Jadi ini yang saya lihat. Jadi kami belum bisa memberikan penilaian secara pasti karena ini baru berdiri. Namun cukup masuk akal untuk saya mempertanyakan motif deklarasi kami. Benarkah kami bermotif untuk kebangsaan atau hanya kelompok-kelompok kepentingan politik sesaat ya. Atau maklumat dan tuntutan mereka hanya narasi normatif yang tak menyentuh masalah-masalah aktual kebangsaan yang saat ini sebenarnya kita lebih butuh pada kebersamaan, pemikiran-pemikiran yang solutif jangka menangani dampak pandemi
Oke, Mas Bimo, COVID-19 ini. Anda mengatakan tadi PDIP tidak ada masalah dan ini merupakan suara-suara kritis. Tapi kan harusnya suara-suara kritis itu disuarakan melalui fraksi-fraksi partai politik di DPR, bukan melalui gerakan-gerakan di non parlemen. Sehingga kemudian kami ini dibentuk atas dasar kegelisahan para tokoh yang melihat bahwa tidak ada check and balances begitu. Anda mengakui itu, PDI Perjuangan mengakui itu? Ya tidak ada kan dari persepsinya Bung Rocky mungkin ya. Jadi dalam penilaian indeks of presidential kita melihat kok. Oke. Oh iya benar. Mas Jadi Bimo, gini, ya. dari penilaian 73 negara yang menganut sistem presidensialisme, China dan Rusia mendapatkan posisi yang tinggi ya. Dalam artian bahwa semakin memiliki indeks presidensial yang rendah, itu pada posisi penguatan lembaga demokrasinya semakin kuat. Jadi saya tidak bisa melihat apa yang sekarang menjadi gambaran macetnya sistem presidensial yang saat ini harus dikritisi oleh partai pemerintah maupun DPR. Ya. Saya melihat tidak se ekstrim atau sekhawatir dari Bung Rocky lah. Saya sendiri sebagai jubir, teman-teman tahu bagaimana saya harus datang ke CNN, ke TV One, bagaimana kritik-kritik suara oposisi itu demikian kenceng. Apakah ada yang dibredel? Kan enggak. Bung Rocky itu mau ngomong sehari 10 kali di media sosial, enggak ada masalah. Oke, kita mau langsung tanya. Oke, Mas Bimo, kita mau langsung tanya dengan deklarator. Jangan membuat suatu imajinasi yang saya kira tidak punya suatu dasar yang cukup kuat. Tapi sekali lagi, ini juga saya terlalu berpandangan banyak negatifnya. Tapi saya berharap kami akan menjadi suatu kelompok yang cukup berikan produktif terhadap pengembangan demokrasi kita, karena akan memberikan pemikiran-pemikiran yang positif untuk masyarakat lebih bisa menilai secara jernih. Ya, Mas Bimo, kita akan tanya langsung kepada deklarator Koalisi Aksi Masyarakat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Bung Rocky Gerung. Bung Rocky tadi sudah dijawab ataupun dikomentari oleh Mas Bimo bahwa PDI Perjuangan tidak ada masalah dengan adanya suara-suara kritis, tapi jangan hanya kritik yang argumentatif saja karena masih dicermati ini apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di kami. Tapi kita mau tanya, sebetulnya gerakan ini menamai dirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apa yang perlu diselamatkan sebetulnya, Bung Rocky? Oke, saya dengar ujung dari pembicaraan Bimo Arya tadi, dan itu dia bilang bahwa nggak ada masalah, tapi itu pola kalimat itu kayak orang bipolar gitu, apa ada jenis penyakit namanya bipolar, dari satu ekstrim pindah ke ekstrim yang lain, jadi ada tidak stabil sebetulnya secara kejiwaan gitu. Jadi poinnya adalah, kenapa? Halo? Ya, silakan Bung Rocky. Kami bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Ya, jadi ada semacam tidak sukaan terhadap gerakan ini, tapi sekaligus berharap supaya gerakan ini menghasilkan solusi. Kan itu bipolar namanya kan. Ya. Jadi saya mau terangkan ya bahwa oposisi itu bisa non parlemen dalam bentuk apa? Dalam bentuk pressure group. Pressure group itu nggak memerlukan akses ke dalam parlemen. Dia butuh pers sebagai artikulator dari public opinion. Itu soal biasa di dalam demokrasi itu. Jadi saya nggak melihat ada sesuatu yang misplaced di dalam soal deklarasi itu. Lebih dari itu, yang diucapkan tadi pagi, yang panjang lebar, semua bab problem bangsa ini ada di situ tuh. Itu semacam disertasi kecil atau ringkasan disertasi. Yang isinya sebetulnya itu ada di pembicaraan mak-mak tiap pagi tuh, WA grup mak-mak isinya itu. Jadi nggak ada yang baru di situ. Yang menghebohkan apa? Yang menghebohkan karena ada beberapa daerah yang kemudian mendeklarasikan dengan cara yang sama itu. Bayangkan misalnya kalau tadi pagi cuma ditunggu proklamasi deklarasinya itu pasti PDIP atau partai lain atau macam-macam komentator merasa nggak ada apa-apanya itu.
Tapi karena tadi pagi itu bersamaan deklarasinya, mungkin dari 20 provinsi deklarasi, ada 30 daerah deklarasi, ada 10-11 kota dunia deklarasi, lalu seolah-olah itu dianggap sebagai upaya makar itu. Nah, saya baca banyak poin di media massa yang menganggap ini adalah makar. Tapi kemudian ditambahkan di situ, ini makar yang ingin mengganti konstitusi, makar yang ingin undang-undang Omnibus Law dibatalkan. Makar itu adalah mengganti presiden, itu bukan mengganti undang-undang. Jadi ini para penghalang juga nih agak aneh. Oke, jadi tidak ada ujungnya ingin mengganti presiden ya, Bung Rocky ya? Menyelamatkan Indonesia. Oke. Lalu Anda bertanya tadi apa yang mau diselamatkan? Minus 5,3% growth. Itu artinya sedang tenggelam. Indeks demokrasi turun 12 poin, itu artinya sedang tenggelam. Civil liberties tidak terbaca, itu artinya sedang tenggelam. Oke. Jadi seluruh aspek kehidupan sedang tenggelam. Lalu ada orang datang menghalangi orang yang ingin menolong orang yang sedang tenggelam. Oke. Itu artinya kriminal loh. Ya, Kalau ya. Anda menghalangi orang mau menolong orang yang sedang tenggelam, itu bukan sekedar dungu, itu kriminal. Jadi soalnya Tapi tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Rocky bahwa ini ujungnya bukan untuk mengganti presiden ya, hanya ingin menyelamatkan yang tenggelam tadi, begitu? mengganti presiden itu soal gampang, soal teknis, karena demonstrasi itu juga selesai itu kan. Tapi problemnya bukan sekedar mengganti, itu soal teknis, ini soal etis. Karena itu disebut gerakan moral. Oke. Visi bangsa, komposisi kebijakan yang bertentangan dengan yang ideal. Oke. Bahkan yang dipikirkan oleh Bung Karno dibatalkan oleh Jokowi itu. Jadi kita ingin agar supaya orang paham bahwa gerakan moral itu adalah ultimate dari gerakan politik. Ya. Politik moral itu evaluasi untuk politik praktis. Oke, Soalnya, jadi seolah-olah dianggap ini politik praktis. Loh, semua politik itu adalah praktis. Praktis artinya apa? Di dalam pelajaran legal philosophy, political philosophy, praktik itu, practical itu artinya moral. Itu soalnya. Oke. Kita Itu nanti saya akan mau tanya. ajarin Tahan dulu Bung Rocky. saat pada Tahan dulu, kita harus teman-teman break DPR terlebih tentang dahulu. Apa artinya practical politics? Ya. Practical itu datang dari kata dasarnya adalah evaluasi etis. Ya. Itu. Bung Rocky, Misalnya. tahan dulu, kita Bukan yang harus dimaksud break adalah terlebih tukar tambah di dahulu. bawah meja Nanti seperti kita akan kebiasaan lanjutkan partai-partai. perbincangan kita. Bung Rocky, saya akan tanya ke Mas Hensat. Mas Hensat, apakah Anda percaya bahwa ini hanya gerakan moral saja, tidak ada ujungnya berhubungan dengan politik praktis? Jangan dijawab dulu Mas Hensat, kita akan break. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bung Rocky Gerung, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kemudian ada Mas Hendry Satrio, analis politik dari Universitas Paramadina, dan juga ada Mas Aryo Bimo, politikus PDI Perjuangan. Saya mau langsung ke Mas Hensat. Mas Hensat, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Bung Rocky bahwa ini gerakannya gerakan moral, tidak ada kaitannya ingin melengsarkan presiden. Anda percaya bahwa ini hanya gerakan moral saja, tidak ada ujungnya ke politik praktis, begitu Mas Hensat? Ya, saya sih harus percaya aja, masa kemudian orang buat saya nggak percaya, kan nggak punya hak saya. Itu kan terserah aja objektifnya apa dari kami itu. Tapi saya setuju ya dengan Bang Rocky bahwa ini bukan hal baru. Ini kebetulan aja heboh karena banyak tokoh yang memiliki pesona di dalam situ. Tapi gerakan-gerakan seperti ini yang tidak terdeklarasikan dan tidak terpantau media, menurut saya sih banyak dan bagus saja dalam pasti. Nah, sebetulnya menurut saya yang terpukul paling keras dari deklarasi kami itu justru adalah PR, DPD, dan partai politik. Karena sebetulnya mereka lah yang harusnya menginspirasi rakyat tersebut. Oke. Tidak perlu ada kamian ini, tapi karena dianggap tidak bisa menerima atau menurunkan aspirasi, maka dibentuklah kami ini. Ya. Kalau menurut saya sih begini, hal yang paling penting bagi kami saat ini adalah menentukan arah perjuangannya mau kemana.
Oke. Ini kan salah satu tantangannya adalah banyaknya tokoh yang memiliki pesona sendiri-sendiri gitu. Misalnya Bang RK itu kan punya fans juga. Oke. Kemudian di sana ada Pak Gatot, ada Bang Riza Ramli, itu yang mau didorong yang mana tuh? Mungkin kalau misalnya mengarah ke Pilpres ya, Iya. ini akan heboh sendiri nih. Oke. Mendorong siapa yang kira-kira akan Mas didorong Hensat. dari tokoh-tokoh itu. Ya, Mas Hensat. Nah, pembuktian-pembuktian itu menurut saya yang lebih penting, Mbak Rifana. Oke. Akan kemana ini gerakan kami ini? Tapi kalau gerakan-gerakan seperti ini sih menurut saya banyak ya. Oke. Kebetulan aja ada pesona tokoh-tokoh di dalamnya gitu. Ya, ya. Mas Hensat, melihat komposisi para tokoh yang menjadi deklarator di kami yang dulunya itu adalah solo player seperti Bung Rocky Gerung, kemudian Pak Said Didu, apakah kemudian mereka bergabung menjadi satu dalam satu wadah kami, ini bisa memberikan keseimbangan kepada pemerintah begitu Anda lihat? Kalau keseimbangan kepada pemerintah terlalu jauh menginginkan hal itu. Tapi kalau kemudian menjadi alternatif penyampaian aspirasi dari rakyat bisa. Kenapa saya katakan terlalu jauh? Karena ini bukan partai politik. Mereka ini kan bukan aja disebutnya ormas kalau saya tidak salah. Organisasi masyarakat aja. Dan dengan posisi seperti itu akan sulit menjadi penyeimbang. Tapi kalau kemudian gini, seorang Rocky Gerung menyampaikan sesuatu ide, ya, mungkin akan kurang besar pengaruhnya bila kami yang dan segitu banyak tokohnya gitu. Menurut saya sih belum kami memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah dengan solusi-solusinya. Ini pekerjaan rumahnya masih akan banyak. Jadi sekali lagi menurut saya sih yang sebetulnya harus terpukul ya betul ini CNN undang Mas Abe bukan mengundang KSP karena memang partai politik yang dianggap sebagai perwakilan penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah itu kelihatannya memang agak kurang berperan. Makanya kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat berkumpul menghasilkan ini. Tapi kalau pertanyaannya tadi Mbak Rifana, percayakah hanya sebatas gerakan moral? Ya so far sih percaya aja kalau kemudian nanti ikut-ikutan Nasdem jadi parpol kan itu nanti. Gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin begitu Mas Hensat dalam politik? Iya, walaupun tadi kan sudah langsung bilang, wah ini enggak kok, kita nggak akan jadi partai politik. Ya dulu Nasdem juga ngomong begitu gitu. Tapi menurut saya sih sekarang dibuktikan aja dulu kami ini apa. Saya terus terang sebagai individu dan rakyat sih happy aja kami ini sehingga kita punya saluran aspirasi lain gitu ya selain mengandalkan partai politik dan DPR. Tapi kalau untuk sebagai penyeimbang karena belum memiliki kekuatan ya bukan sebagai partai politik ini agak berat. Dan lagi-lagi Bang Rocky itu semua tokohnya itu persona masing-masing, fans masing-masing, pastinya politiknya juga masing-masing besar itu juga jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oke, Bung Rocky, yang paling terpukul, paling keras adalah DPR karena dianggap tidak mampu menyuarakan aspirasi, artinya pembentukan kami ini sebagai bentuk keputusasaan para tokoh melihat tidak ada fungsi check and balances dari fraksi-fraksi di DPR begitu untuk mengkritisi kinerja dari pemerintah, Bung Rocky. Saya nggak keputusasaan dan saya juga tidak kecewa sekedar pada DPR, pada pers juga saya kecewa karena pers kan nggak bisa menjadi semacam moderator akal sehat gitu. Tadi misalnya di tempat acara nggak ada tuh siaran yang agak komprehensif. Saya cuma lihat Rahma Sarita dengan Realita TV yang terus-menerus secara live memberitakan. Jadi poinnya itu bahwa keadaan hari ini memerlukan narasi itu. Kenapa mesti heboh? Tiap hari ada deklarasi kecil-kecilan di WA Group. Macam-macam deklarasi itu. Jadi apa yang aneh kalau orang berkumpul menyatakan pendapat itu agak. Jadi begini ya, kalau larangan atau ada semacam orang yang sinis, ya kita juga ingin audiens ke presiden itu. Buat apa? Buat
mengajak presiden ikut bergabung dengan kita. Kalau bisa Presiden Jokowi jadi deklarator. Kan temanya penyelamatan Indonesia kan. Oke. Jadi presiden harus jadi bagian dari penyelamatan itu. Menyelamatkan bangsa, bukan menyelamatkan diri sendiri itu. Jadi kalau presiden nggak mau ikut, artinya dia hanya ingin menyelamatkan diri sendiri gitu. Jadi nggak ada problem yang serius. Nah, kita santai-santai aja lakukan hal seperti itu. Tiba-tiba jadi serius, lalu semua orang kepung, lalu ada yang marah-marah maki-maki. Saya anggap kalau ada anjing menggonggong, kafilah nggak perlu jalan terus. Kafilah berhenti, kasih lemparin tulang supaya anjingnya berhenti menggonggong. Kalau kafilah jalan terus, kasih anjing menggonggong ini terus-menerus menggonggong, dia perlu tulang. Oke. Jadi bagi kami, kalau ada anjing menggonggong, kami akan berhenti sejenak untuk lemparin tulang. Anjingnya berhenti menggonggong, kami jalan terus. Oke. Itu aja kan. Ya, Bung Rocky, ada suara-suara. Kami itu kafilah kami. Ya, ada suara-suara di luar sana yang mengatakan ataupun menuding bahwa tokoh-tokoh yang ada menjadi deklarator kami ini adalah gerombolan kelompok sakit hati yang kalah pilpres. Bagaimana jawaban dari Anda dan juga teman-teman kami, Bung Rocky? Yang ngomong itu gerombolan sakit jiwa dong. Karena orang yang menganggap orang lain sakit hati, dia sakit jiwa pasti. Oke. Kan apa urusan dengan sakit hati? Politik itu ada urusan sakit hati. Kan nggak masuk akal orang sakit hati tiba-tiba bergerombol ketemu dengan orang sakit hati yang lain, terus daerah mendeklarasikan juga mendukung orang sakit hati. Jadi bangsa ini satu negeri sakit hati. Yang benar aja, gimana logikanya? Luar negeri mendukung, berarti barisan sakit hati ada satu dunia itu. Berarti presiden gagal untuk menyehatkan pikiran rakyat sehingga semua jadi sakit hati itu. Itu logika untuk menganggap bahwa yang berkumpul itu sakit hati. Satu Indonesia kasih apresiasi, satu Indonesia sakit hati itu. Jadi komentator itu komentator atau komen dari tadi saya terangkan itu anjing menggonggong, cukup dikasih tulang aja. Oke, Mas Bimo, tidak ada perasaan sakit hati di sini, tidak ada keputusasaan, yang ada hanya ingin menyelamatkan Indonesia. Bahkan tadi Bung Rocky mengajak bahwa Presiden Jokowi bisa bergabung memimpin deklarasi menyelamatkan Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Bimo? Enggak, yang saya komentari seolah-olah demokrasi yang berjalan sekarang ini tidak berjalan. Bahwa berjalannya itu dianggap berapa tolok ukur kebenarnya, tadi saya katakan indeks demokrasi kita itu kalau dikatakan tidak bagus ya tidak terlalu jelek kan itu. Pada posisi yang semua instrumen masih berjalan. Media, Bung Rocky mau ngomong apapun ya, di TV manapun nggak ada suatu masalah. Nah kalau mau menyelamatkan Indonesia, yang mau diselamatkan itu apa? Saya kira yang perlu diselamatkan itu ya Bung Rocky, sejenis Bung Rocky ini, sejenis deklarator itu, supaya lebih bermakna. Karena Bung Rocky ini ngomong apapun juga tidak memberi solusi terhadap persoalan bangsa. Tapi dengan berkumpul di kami, dia selamat. Ibaratnya gigi 1, gigi 2 gitu, kalau cc-nya Bung Rocky itu cuma kelas Suzuki Carry 100 cc, dengan ketemu Pak Gatot, ketemu Pak Bin, dengan ketemu Pak Isanul Genosi, yang saya tahu kontribusi positifnya buat demokrasi ini apa. Tapi karena situasi pandemi, situasi ekonomi, situasi global kayak gini, saya yakin mereka akan tenggelam. Rakyat ini butuh ada perekonominya, suasana bagaimana apa keputusan pemerintah. Saya katakan berarti tidak butuh persandingan alternatif ya. Jadi menurut saya yang perlu diselamatkan itu orang-orang yang bicara penyelamat tadi. Karena saya yakin ini orang kayak Bung Rocky ini 2004 tenggelam. Karena yang dibicarakan juga diksi-diksi filsafat yang sekedar sok-sok menjadikan pencerahan. Oke, Bung Rocky silakan. Anda dibilang akan tenggelam nanti pada tahun 2024 karena kritiknya hanya filsafat-filsafat saja. Silakan Bung Rocky. Sorry ya, sebentar dulu ya. Sebagai guru, saya ini belajar. Waktu di kolom 4 nulis, kalau dia kembali ke kampus, memberikan narasi-narasi filsafat, di mana narasi-narasi filsafat itu untuk kita politisi itu penting. Ya, kita butuh ada satu pencerahan-pencerahan bagaimana kedangkalan-kedangkalan keseluruhan kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak pro demokrasi. Filsafat butuh pencerahan. Dorongan kita ke depan.
Tapi kalau Bung Rocky jadi praktisi politik partisan, kamu kemanapun kita tahu motif lu. Nggak pernah dia seimbang memberikan. Nah, dari situlah dia bukan sebagai seorang budayawan, intelektual. Ya udah, Aryo Bimo sama Rocky sama deh. Jangan lu tempatkan sebagai seorang pemberi pencerahan kita. Kalau dulu saya peguru. Halaman Kompas, halaman 4 kita baca terus, oh Bung Rocky, nah, kita bangga. Oke, ya Mas Bimo, tahan dulu, kita akan break terlebih dahulu. Nanti saya akan berikan kesempatan ke Bung Rocky untuk menanggapi pernyataan dari Mas Bimo. Dan nanti kita akan bahas beberapa poin tuntutan yang tadi disebutkan oleh para deklarator kami. Seusai jeda CNN Indonesia segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Mas Arya Bima, politikus PDI Perjuangan, kemudian ada Bung Rocky Gerung, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan ada Mas Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina. Saya mau langsung memberikan kesempatan ke Bung Rocky. Bung Rocky, silakan Anda mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bimo bahwa kalau Anda terus-menerus memberikan kritik seperti itu tahun 2024 Anda bisa tenggelam begitu. Iya, saya butuh Bimo untuk nyelamatin saya. Bukan dia dorong saya tenggelam. Masa dia syukurin gue tenggelam, bener aja. Itu bukan politis yang baik, mendoakan konstituennya tenggelam tuh. Tapi ya udah, saya pahami lah maksudnya tuh. Kalau dia duluan tenggelam, saya pasti jadi pelampungnya tuh. Udah tenanglah, Bin. Jadi saling menyelamatkan begitu ya? Enggak, saya nggak ingin diselamatkan, tapi saya nggak ingin ditenggelamkan. Saya yang mau menyelamatkan, nah itu saya ajak. Kalau jangankan Bimo yang tenggelam, Presiden Jokowi tenggelam dalam 2 minggu ini pun ya kita mau diselamatkan. Karena bagaimanapun dia jadi presiden walaupun nggak selesai di 2024 kan. Kalau 2 minggu kemudian dia tenggelam, itu soalnya Arya Bimo. Oke. Nah, apalagi? Nah, gini, lu kan guru gue. Tapi kalau tiba-tiba gini kan gue suruh ikuti, Rok. Oke, silakan Bung Rocky. Anda hanya ingin menjawab itu? Oke, kalau enggak kita akan masuk ke dalam poin tuntutan yang tadi disampaikan oleh deklarator kami ya. Ada beberapa poin tuntutan yang menarik memang. Poin tuntutannya tadi disebutkan agar pemerintah tidak memberi peluang bangkitnya komunisme dan juga ideologi anti Pancasila. Bung Rocky, Anda merasa bahwa hantu komunisme itu masih ada atau itu hanya narasi politik yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu? Saya justru menyalurkan aspirasi PDIP itu kan. PDIP kan menyebutkan hal itu tuh. Karena itu direvisi poin tentang Pancasila. Jadi nggak ada yang baru di situ tuh. Apalagi coba? Semua butir deklarasi itu adalah hal yang orang udah tahu, cuman karena dituliskan lalu seolah-olah itu baru enggak itu. Saya cuma membaca pikiran mak-mak, pikiran kampus, profesional, pikiran milenial, semua itu yang disampaikan tadi pagi itu. Itu kompilasi dari pikiran publik biasa aja itu gampangnya begitu, nggak usah ditafsirin rumit-rumit. Oke, tapi tadi pada saat deklarasi Anda mengatakan bahwa menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk menentukan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus. Siapa yang Anda maksud, kan nggak mungkin Bung Rocky? Menuntut pemerintah untuk setengah-setengah mengusut. Kan nggak bisa dong. Siapa yang Anda maksud ingin mengubah dasar Pancasila itu siapa, Bung Rocky? Apa? Siapa yang Anda maksud ingin mengubah dasar negara? Siapa yang ingin? Tadi pada saat deklarasi Anda menyebutkan bahwa ada pihak yang mencoba mengubah dasar negara Pancasila melalui jalur konstitusi untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi. Siapa yang Anda maksud dan melalui jalur apa, Bung Rocky? Kan tadi diterangkan supaya yang kemarin tidak berlangsung di masa depan. Kalimat lengkapnya begitu. Jadi cegah supaya problem kemarin, tuduh-menuduh kemarin, saling tuduh kemarin itu
tidak terjadi di masa depan. Karena itu usut tuntas. Karena apa? Karena masih ada bekas bahwa itu tidak dituntaskan. Itu soalnya. Kalimatnya dibaca lengkap itu. Oke, Mas Hensat, bagaimana Anda melihat ini, Mas Hensat, tuntutan tadi salah satu yang disampaikan ada 2 poin sebetulnya yang menarik soal komunisme dan juga ideologi anti Pancasila dan mengganti dasar negara. Ya, sebetulnya ya boleh-boleh aja lah itu. Kemudian sampaikan Mas Abe tadi saat ini sedang pandemi. Ya nggak apa-apa juga pandemi nuntut-nuntut kan, ini kan kita juga lagi prihatin. Kemarin kan juga pas Pak Jokowi pidato di MPR kan waktu sidang tahunan kan juga begitu, dibawa ke keprihatinan. Kan sama sebetulnya. Kami juga sedang prihatin, itu kan pemerintah prihatin. Sebetulnya klop juga ini. Hanya saja memang yang ditunggu ini kan next step-nya. Next step-nya tuh bukan cuma kami loh yang next step-nya nih DPR misalnya. Setelah ada kami terus mau ngapain nih DPR? Berubah nggak dia menyampaikan aspirasi rakyat? Partai politik juga setelah ada kami ini akan melakukan edukasi. Kemudian pemerintah juga begitu. Setelah kami ini ada, gimana? Apakah ada percepatan pembangunan ekonomi atau tidak? Gitu. Nah sementara kami sendiri pun begitu. Kan malu nanti pasti Bang Oki dan kawan-kawan kalau dianggap sebuah gerombolan yang kemudian tidak ada aksinya setelah ini. Itu kan pasti ada aksi. Dan kalau kemudian masalah selamat menyelamatkan tadi kan namanya juga bagus. Kita berikan apresiasi. Jadi, menurut saya sebagai rakyat tunggu setelah hari ini apa yang akan dilakukan oleh kami. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah juga gitu. Saya kan melihatnya ini keren aja, banyak tokoh di sana gitu kan. Hanya saja memang momentumnya ini yang tidak sesuai. Jadi si kami ini harus meng-create momentum untuk supaya mereka bisa lebih diperhatikan dan dilihat oleh rakyat dan jajaran seluruh Indonesia. Dan ini next-nya aja nih Mbak Rifana kita lihat. Kalau tadi Mas Rocky menantang pers gitu ya, kenapa kemudian tadi nggak ada yang menyiarkan? Nah ini ya sudahlah, CNN kan sudah mengundang kita nih Bang RG. Jadi artinya ada juga lah keinginan media ya, untuk mengetahui sebetulnya nih kami ini apa. Justru sebetulnya saya mau tanya juga, ada nggak itu sih tadi di deklarator kami itu perwakilan pemerintah yang hadir gitu. Yang saya lihat sih ada yang yang pernah jadi menteri kemudian hadir di sana tuh ada beberapa tuh kalau nggak salah. Ini kan menariknya begitu, makanya dianggap sebagai kelompok yang memang tidak puas karena ada beberapa yang itu pernah masuk di pemerintahan kemudian tidak lagi tapi kemudian hadir di kami. Jadi sih menurut saya Mbak Rifana, saya menunggu semuanya. Apa sih actionnya setelah ini gitu. Mas Hensat, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita akan tunggu nanti Mas Hensat. Mas Hensat, maaf sekali, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita sudah dapat poinnya bahwa kita akan menunggu nanti sepak terjang dan juga action sebenarnya dari kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini akan seperti apa, dan kami berharap juga bahwa partai pemerintah baik itu PDI Perjuangan dan juga fraksi-fraksi di DPR mau mendengarkan masukan dari tokoh-tokoh yang tergabung dalam kami, dan kita juga menunggu nanti solusi konkret yang diberikan oleh teman-teman dari kami termasuk dari Bung Rocky Gerung. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Ada Bung Rocky Gerung, kemudian ada Mas Henry Satrio dan juga Mas Aryo Bimo. Terima kasih sekali atas waktunya. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.